Yang kedua tadi kita ada 3 poin Ustaz tadi ya. Ya. Kalamullah. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga membacanya itu bernilai ibadah. Dari Ya. poin yang kedua Ustaz, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada poin lagi yang ingin digali lagi lebih dalam Ustaz di poin kedua ini? Iya, banyak sih sebenarnya. Tapi saya akan percepat karena waktu kita udah mau habis nih ya. Betul Ustaz. Setelah ini ada jadwal lagi nggak? Ada Ustadz Hanif nggak hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Jadi kita waktunya agak luang ya. Betul. Ya. Jadi kalau yang kepada Nabi Muhammad ya secara umum memang Nabi SAW itu kan adalah utusan Allah. Pastinya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Quran itu adalah sesuatu yang turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya cuma ingin memberikan sebuah pertanyaan kecil dan sederhana saja. Kalau dikatakan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Ustaz Wildan bisa jawab nggak kira-kira? Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau dia belum turun kepada Nabi Muhammad, apakah itu Al-Quran juga? Kan Al-Quran itu adalah yang turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya itu tahun 571 Masehi, itu lahir 610 menerima wahyu pertama. Oke, itu turun. Tapi kan kita tahu sejarah Al-Quran, sebelumnya sudah turun dari sisi Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kan gitu ya. Nah, di langit dunia itu kan belum turun kepada Nabi Muhammad, ya kan? Tapi apakah itu bisa disebut dengan Al-Quran juga? Gimana kira-kira? Jadi dibalik nih sekarang, hostnya bukan bertanya, hostnya ditanya. Saya mending jadi host saja kayak yang kemarin itu. Tapi kira-kira menurut antum gimana? Ini ayatnya belum turun kepada Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun oke, nantinya bakalan turun kepada Nabi Muhammad, tapi belum turun kepada Nabi Muhammad, gitu. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai Al-Quran? Bisa jadi, bisa juga Ustaz. Bisa juga. Ya. Ataukah yang disebut Quran itu hanya yang turun kepada Nabi Muhammad? Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kalau yang itu jawaban pinter, jawaban ngeles namanya. Jawaban ngeles. Jadi jawaban ngelesnya saya sempurnakan saja begini. Mau itu disebut Quran, mau tidak disebut Quran, toh nyatanya kita juga nggak ketemu juga dengan ayat itu. Ayat yang ada di Lauhil Mahfuz, ayat yang ada di mana? Yang ada di langit dunia, bahkan yang sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan ada proses yang namanya nasakh. Ingat ya, ada pelajaran tentang nasakh, dihapus gitu loh. Ayatnya pernah turun, lalu dihapus gitu loh. Nah, yang sudah dihapus itu, nah sekarang pertanyaannya lebih gampang nih dijawab. Kalau ada suatu ayat pernah turun kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kata Nabi, itu dihapus gitu. Karena kan ada manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Saya tanya, yang sudah dihapus itu contohnya apa Ustaz Wildan? Ingat nggak? Ada ayat yang pernah dihapus lafaznya dan juga maknanya. Misalnya kalau kita belajar usul itu yang sering dicontohkan oleh para ulama usul itu ayat tentang 10 kali rodoah atau 5 kali rodoah begitu. Ya, bunyi ayatnya masih ingat? Saya tidak hafal redaksi. Hafal ya. Atau tentang Umar yang pernah mengatakan dulu ada ayat tentang rajam. Bunyi ayatnya ingat nggak? Nggak hafal juga redaksi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Itu ayat Quran. Pernah turun kepada Nabi Muhammad SAW dan Umar menjadi saksi bahwa dulu pernah turun ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, atau kebalik ya, asy-syaikhatu wasy-syaikhu begitu. Idza zanaya, kalau mereka berzina, maksudnya orang yang sudah pernah menikah ya, laki atau perempuan sudah pernah menikah, kok berzina, idza zanaya farjumuhumal battah, maka rajamlah mereka sampai mati, kan begitu ya. Nah, tetapi kemudian kita sepakat bahwa tidak ada di dalam Al-Quran ayat itu. Tidak ada. Lafaz itu tidak ada di dalam mushaf kita sekarang. Nah, pertanyaannya, lafaz itu Quran atau bukan? Gimana? Halo? Ustaz? Ya, lafaz itu
apa namanya? Tadi bunyi ayatnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Menurut antum itu ayat Quran atau bukan? Itu bukan lagi menjadi ayat Quran. Padahal pernah ya. Padahal pernah. Padahal pernah jadi ayat Quran tapi kemudian dihapus. Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan saya yang pertama dikaitkan tadi, yang masih di Lauhil Mahfuz, yang masih di langit pertama sebelum turun ke muka bumi itu Quran atau bukan? Kalau pakai logika itu berarti bukan juga, Ustaz. Ya, yaitu wahyu dari Allah, iya, tapi tidak resmi menjadi Al-Quran. Karena yang resmi menjadi Al-Quran adalah yang sudah turun kepada Nabi Muhammad dan tidak dinasakh, tidak dihapus lafaznya, gitu ya. Nah, itu menjadi Al-Quran. Kira-kira begitu. Jadi, Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar turun kepada Nabi Muhammad. Boleh jadi nanti ada ayat yang mungkin tidak diturunkan dan sebagainya gitu ya, atau sudah turun tapi malah dihapus dan sebagainya. Nah, itu yang di situ itu kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, yang kita anggap Quran adalah yang sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang belum turun kepada Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab, apakah itu masuk Quran atau bukan, nggak ada hubungannya juga dengan kita, dan kita juga nggak tahu itu berapa banyak dan seperti apa dan bagaimananya gitu kan. Tapi buat kita yang Quran lah yang sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oke, itu poin kedua, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang poin ketiga adalah al-muta'abbad bi tilawatihi, yaitu Ya. membacanya itu bernilai ibadah. Ini menurut saya menjadi menarik karena nanti ini akan jadi titik beda antara mana Quran, mana hadis qudsi, mana yang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa saja, begitu Ustaz? Ya, betul.